Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Nah, setelah minggu lalu kita sudah membahas faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menunjukkan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat terlebih dahulu suku Polahi. Ini adalah suku Polahi. Suku Polahi merupakan warga Gorontalo yang pada masa penjajahan Belanda dahulu melarikan diri ke dalam hutan karena tidak ingin dijajah atau ditindas. Nah, hal ini menjadikan orang Polahi hidup beradaptasi dengan kehidupan rimba. Setelah Indonesia merdeka, sebagian keturunan Polahi masih tetap bertahan tinggal di hutan. Nah, sikap anti penjajah tersebut masih terbawa secara turun-temurun sehingga orang lain dari luar suku Polahi dianggap penindas dan penjajah. Nah, sikap masyarakat seperti ini merupakan salah satu faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Selain faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, terdapat pula faktor yang menghalanginya. Nah, faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial budaya dikenal juga dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja faktor yang menghambat perubahan sosial budaya? Nah, yang pertama ada kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, ada sikap masyarakat tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Dan yang kelima, adanya adat istiadat atau kebiasaan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada kehidupan masyarakat yang terasing. Kehidupan masyarakat terasing menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit berkembang dan sulit memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya sulit terjadi. Nah, keadaan masyarakat yang terasing ini belum tentu kehendak mereka sendiri. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah tersebut yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi. Nah, hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Nah, tentunya hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Karena kehidupan masyarakat terasing atau masyarakat yang terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Nah, yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Karena ilmu pengetahuan merupakan jendela dari perubahan sosial budaya. Nah, ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial budayanya akan berjalan dengan lambat. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju atau tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu. Nah, ada juga daerah yang memang terisolir, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi banyak juga daerah yang sebenarnya terisolir atau sulit dijangkau komunikasi dan transportasi, namun memiliki keinginan yang kuat dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Apakah di Indonesia terdapat daerah yang sulit untuk mendapatkan pendidikan? Banyak di Indonesia, seperti di Kalimantan, Sulawesi, itu pasti ada daerah yang terpencil, terdapat kurangnya pendidikan. Nah, yang ketiga, adanya sikap masyarakat yang tradisional. Mereka tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam.
Nah, pernah nggak sih kalian mendengar atau membaca tentang kisah masyarakat Baduy Dalam? Atau sudah ada yang pernah ke Baduy? Nah, suku Baduy ini merupakan salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang mereka. Nah, mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern, terutama suku Baduy Dalam. Nah, anak-anak di sana tidak merasakan sekolah secara formal, mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam mereka. Nah, pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama adat istiadat warisan dari nenek moyang mereka. Di masyarakat Baduy Dalam tidak ada yang namanya teknologi, kendaraan, listrik, alat-alat elektronik. Nah, ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, maka semua hal yang dilarang untuk dipergunakan juga tidak boleh dibawa, seperti bahan-bahan kimia, sampo, sabun, handphone, tidak diperkenankan untuk digunakan. Nah, bagi mereka, amanah leluhur adalah segalanya. Suku Baduy ini tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Rumah tempat tinggal mereka dibuat tanpa paku dan semen, dan bangunan rumah mereka juga menggunakan kayu, bambu, injuk, dan daun pohon aren. Nah, suku Baduy ini mempunyai sikap yang sudah ditanamkan sejak nenek moyang. Bagi mereka, sikap tradisi secara mutlak itu tidak dapat diubah. Nah, kehidupan masyarakat yang masih tradisional semacam ini dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka. Namun, ini adalah pilihan hidup mereka bagi masyarakat tersebut, sehingga kita tidak boleh mempersalahkannya. Nah, setelah kalian mendengar tentang suku Baduy, nah, siapa sih masyarakat tradisional itu? Nah, masyarakat tradisional itu merupakan suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka atau generasi pendahulunya. Nah, yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Nah, prasangka seperti ini dapat menimbulkan rasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Nah, perasaan dan prasangka tersebut menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal, sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Namun ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat itu hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Nah, hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Nah, yang kelima adanya adat istiadat atau kebiasaan. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan adat istiadat atau kebiasaan? Nah, adat itu merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Nah, adat ini biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat tersebut. Nah, adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Nah, selanjutnya ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat tersebut kan. Nah, adat atau cara yang sulit untuk tergantikan misalnya mengenai bidang kepercayaan, keagamaan, sistem mata pencaharian, cara berpakaian mereka, cara pembuatan rumah mereka dalam upacara adat dan sebagainya. Nah, itu sulit untuk tergantikan. Nah, kesimpulan pada materi hari ini bahwa perubahan sosial budaya merupakan sebuah proses yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Semakin terbukanya suatu masyarakat tersebut, semakin cepat perubahan sosial budaya yang terjadi, dan semakin tertutup suatu masyarakat, semakin lama perubahan sosial budaya yang akan terjadi. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga apa yang kita telah pelajari bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.